Tapi untuk ngomong itu aja ada beberapa orang yang takut. Ya kalau sudah takut, ya berarti dia belum mengenal pribadinya. Yang satu yang saya tahu, yang satu yang saya ambil keputusan adalah sekarang atau besok saya pasti mati secara fisik. Tinggal keputusan yang saya ambil sekarang menentukan akan kemana saya nanti. Satu hal yang saya membuat saya menderita dalam hidup atau membenci diri saya ketika rasa takut itu muncul dalam diri saya. Saya menderita. Orang mau berbuat jahat kalau belum waktunya tidak akan terjadi. Jadi saya ingin mengencourage kita semua bahwa hidup mati kita bukan ditentukan apa kata orang, tapi apa kata dia. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Tapi untuk ngomong itu aja ada beberapa orang yang takut. Ya kalau sudah takut, ya berarti dia belum mengenal pribadinya. Yang satu yang saya tahu, yang satu yang saya ambil keputusan adalah sekarang atau besok saya pasti mati secara fisik. Tinggal keputusan yang saya ambil sekarang menentukan akan kemana saya nanti. Satu hal yang membuat saya menderita dalam hidup atau membenci diri saya ketika rasa takut itu muncul dalam diri saya. Saya menderita. Dari situ saya ingin melepaskan diri dari rasa takut dan saya mengambil langkah untuk meninggalkan rasa takut itu dan percaya penuh akan kuasanya. Orang mau berbuat jahat kalau belum waktunya tidak akan terjadi. Jadi saya ingin mengencourage kita semua bahwa hidup mati kita bukan ditentukan apa kata orang, tapi apa kata dia. Makanya kalau lagi ditakut-takutin, bilang aja sama yang nakut-nakutin, lu gak usah takut-takutin. Hidup gua bukan ditentukan oleh teori-teori lu yang menakut-nakutin gue. Sekarang kan main-main teori nih. Padahal orang yang main-main teori ini sendiri dia gak bisa nyelamatin diri dia. Ngapain dipercaya? Wow. Gitu aja bos. Ya. Biar enak nih. Jadi kalau sudah seperti itu ya sekarang life is choice. Pilihan ada di tangan kita. Silahkan memainkan free will. Tapi ingat orang yang takut itu akan mudah jatuh. Ya, takut gak makan. Takut itu akan jatuh. Mengorbankan imannya hanya demi perut. Dan mereka main dengan situ. Dan banyak orang yang akan tumbang imannya. Karena demi mempertahankan harta-harta yang sudah pernah diraihnya. Betul. Kalau tidak mengikuti aturan, maka hartamu tidak akan bisa kau nikmati. Bayangkan kalau mereka mendapatkan harta dengan cara yang bagaimana dan sudah huge kan. Betul. Wah, eman-eman kata orang Jawa. Pasti ya. Pasti dia ikut sistem. Ya. Dia ikut one word currency. Ya. Itu bisa gede lagi tuh kalau misalnya kita ngobrolin tuh Pak. Iya. Pak Dharma sendiri takut gagal nggak? Tidak. Bagaimana cara seorang Pak Dharma itu bisa tidak takut akan kegagalan? Begini, bukan tidak takut gagal. Setelah saya paham, akhirnya saya nggak takut gagal. Kalau dulu kan kita tidak punya suatu pegangan. Kita selalu dihantuin oleh rasa ketakutan untuk gagal. Betul. Namun ketika kita jatuh, dianggap gagal oleh masyarakat. Justru saat itu saya menghibur diri dengan memotivasi diri saya bahwa Tuhan sayang saya. Oke. Tuhan akan menempatkan saya di tempat yang dikehendakinya. Ya. Ketika kita merasa dianggap gagal, maka switch mental kita dan berpikir twist terbalik bahwa Tuhan sayang saya. Oke. Jadi, tapi ternyata memang benar. Setelah saya jalani semua, ketika manusia menganggap kita dijalimi atau kita gagal, di situ Tuhan pakai, Tuhan izinkan itu terjadi untuk apa? Untuk mendorong kita ke tempat yang Dia inginkan. Tapi tergantung respon kita. Tapi kalau kita down meresponnya, 12 hilang. Kita kepahitan sama Tuhan malahan. Ya, apalagi itu kan. Iya. Nah, ini saya tidak, justru Tuhan saya pegang utuh untuk mengembalikan saya punya semangat hidup sehingga saya tetap bangkit karena saya anggap memang Tuhan tidak menghendaki situ, Tuhan selamatkan saya dan sebagainya. Tuhan bukakan dan saya tahu banyak hal. Gitu. Kalau bukan karena itu mungkin saya tidak agresif mungkin ya, seperti ini. Tapi ini berjalan bukan karena saya mau. Kenapa saya nggak pernah bisa diam untuk itu? Saya seperti anak kecil yang dapat sesuatu yang baru gitu dari Tuhan. Wow. Dan saya disuruh sampein ke orang. Dan ketika saya disampaikan dimanapun saya berada, jangan kamu pernah monetize ya. Aku kasih kamu gratis. Aku kasih kamu cuma-cuma. Berikan cuma-cuma. Wow. Jadi kalau saya mau monetize bisa jadi duit nih. Gitu. Karena banyak hal yang saya bisa bukakan.
Kenapa terjadi korupsi, kenapa ini segala macam. Uh. Ya, korupsi itu diciptakan oleh sistem. Wait. Yang soal anti gratifikasi ini maksudnya? Ya, macam-macam lah. Oke. Kan dari sekolah kita digiring untuk korupsi. Diajarin untuk korupsi maksudnya? Iya. Oke. Ya, korupsi kan cuma bicara curang kan. Iya. Korupsi itu perbuatan curang, titik. Ya, nyontek itu korupsi gitu. Iya, maksudnya. korupsi. Ya. Ya, itu mendidik jiwa kita korupsi, memanipulasi jiwa kita. Oke. Dapat nilai bagus, tapi yang penting orang nggak tahu gue dapat sekian. Misalnya gitu ya, ini Ya. contoh ya. Di gadget ini kan banyak korupsi juga nih. Ya, dengan aplikasi-aplikasi kayak saya hitam jadi putih, Ya. ya kan? Ya. Itu corrupt. Ya. Gitu. Makanya di dalam Alkitab dibilang corrupt communication. Komunikasi yang mengurangi kebenaran dan melebih-lebihkan kebenaran. Wow. Itu corrupt communication. Markup apa semua kan. Markup kebenaran, markdown semua. Jadi saya mendapatkan makna itu dan saya tahu di dalam sistem ini juga korupsi malah didorong. Tapi tidak dengan kata-kata, dengan sistem. Serap anggaran kan gitu. Jadi sebenarnya yang membuat masalah itu kerakusan kita sendiri tapi didorong oleh sistem. Sistem ini dari mana? Dari luar. Kapitalis kan? Kapitalis. Makanya efektif, efisien segala macam. Nah, revolusi industri yang tadi kawan-kawan takut dengan disingkirkan, akan banyak pengangguran. Ya. Udah terlihat kok akan banyak pengangguran. Dia sudah mainkan sejak Covid kemarin kan. Ya. Oh karena ini dibayar cuma setengah, karena ini banyak yang PHK. Ya. Lalu mereka kemana sekarang? Gimana kita mau bilang adil kebijakan ini? Ya. Dan sebagainya. Tapi di sisi lain, mereka yang banyak meningkat dia punya jumlah amountnya kita tahu semua lah. Ya. Adil nggak? Nggak. Nggak adil. Mau mereka bagi untuk rakyat? Nggak akan pernah. Nggak akan. Nah, ini persoalannya ada di manusia, Pak. Betul, manusia yang rakus, Iya. yang serakah. Iya. Kita sendiri juga sempat ngelihat kayak kemarin tuh ada artikel AstraZeneca ya kalau nggak salah ditarik ya. Iya. Udah nggak boleh kalah lagi. kan? Udah disu juga kan? Disu juga, kalah juga ya. Iya, disu kalah juga. Pfizer juga. Juga disu juga. Jadi sebenarnya vaksin-vaksin yang dibilang untuk menyelamatkan hidup kita nih sekarang malah ditarik balik. Iya, itu kan bikin orang kecele kan, kena prank semua kan. Iya. Makanya gini, jangan melihat, kita lihat bening, tapi dia ada kadaluarsanya. Ketika kadaluarsa akan kelihatan ingredientnya dari mana aja. Makanya jangan pernah, makanya ini saya bilang ini hak prerogatif kita. Gua mau minum apa, itu urusan gua dengan Tuhan. Jangan diganggu sama negara tuh. Iya, tapi kan negara saat itu kayak saya mau keluar negeri aja nggak bisa Pak Dharma. Itu kan. Ya kan mau keluar negeri aja harus kasih lihat surat vaksin. Jadi gini, jebakan Batman-nya apa? Keinginan daging kita, dia trap dengan persyaratan itu. So good. Kalah kan kita? Ya. Saya nggak terbang, walaupun saya pengen ke luar negeri. Selama itu saya bertahan. Saya nggak mau. Dan saya coba merasakan. Luar biasa permainan ini. Dulu kita bebas, tiba-tiba stop, langsung goncang tuh. Ya. Perasaan jiwa segala macam. Pak Dharma jadi nggak pernah divaksin yang untuk mRNA dan... Nggak ada, saya nggak peduli merek. Oke. Saya sudah divaksin sama darah Kristus. Oke. Katanya percaya kuasa darahnya. Betul. Tapi kemudian ketika ada begini, terus menyerahkan diri ke itu. Ya. Ya, yang saya sebut. Vaksin. Ya. Ke Big Pharma. Iya, nggak masalahnya. You terima. Ya kalau lu demen nggak apa-apa. Yang nggak baik kalau lu nggak demen, gitu loh. Contoh saya udah biasa minum Fanta misalnya. Ya. Saya minum ya nggak apa-apa karena gue suka. Ya. Jangan saya dikasih paksa minuman yang saya belum tahu dipaksa minum, kira-kira itu. Ya. Karena ini hak asasi saya, Pak. Saya mau makan apa, mau masukkan apa, itu hak asasi saya. Nah itulah yang dibilang persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan berkenan. Ya. Jangan dirusak oleh pihak luar dong. Urusan gua mah Tuhan. Ya. Ya. Sadar nggak kalau kita sudah sedang merusak persembahan yang kudus tadi? Dengan vaksin. Iya, karena apa? Dia masuknya ke darah. Ya. Dia mencari cara untuk memasukkan something ke dalam darah dengan jarum. Dan di Alkitab darah itu adalah kehidupan. Hidupnya kita. Itu. Tapi dia cari dulu pintu masuk kan. Isu. Wah, bikin semua, mainkan semua media gitu. Takut-takutin orang. Supaya apa? Supaya meyakinkan ini. Mainkan semua itu apa TV-TV orang jeblak-jeblak di Cina. Padahal semuanya ya itu ada production house-nya. Karena
terungkap kemudian kan. Karena orang kan kalau nggak diiniin mana itu. Ya. Gitu. Ini kan cuma permainan di sini, Pak. Ini namanya perang cyber kan. Cyber ya. Cyber. Pak Dharma berarti saat itu sempat kayak di antigen atau Enggak, PCR. saya masih perawan. Enggak apa, jadi hidungnya itu gak pernah dicolok-colok. Enggak, itu perawan saya. Karena alat ini, Pak, alat ini buatan, saya heran ya. Alat ini jelas-jelas dibuat oleh seorang penemunya yang bernama Dr. Kary Mullis. Tahun 1983, dia memenangkan Piala Nobel itu 1984. Dan alat ini tidak dia ciptakan atau diperuntukkan fungsinya untuk mengetes virus. Tapi untuk cloning DNA. No. Yes. Coba cek aja. Cari Dr. Kary Mullis. Dr. Kary Mullis. Dan dia meninggal secara misterius 5 months before 2020. 5 bulan sebelum 2020. Sebelum pandemi. Karena dia marah alatnya dipakai untuk itu. Ada dokumentasinya. Dan the price is very cheap. Iya, nggak sampai seberapa ini. Tapi kan dijual berapa? 2 juta kan? Untuk mengcloning DNA. Yes. Dan kenapa harus di sini? Iya, sampai masuk ke sampai nggak enak kan gitu. Nggak enak banget. Karena di sini ada gland pineal. Gland pineal itu di sini. Oke. Apa itu? Mata spiritual. Oh, come on. They destroy it. Terhubung dengan thalamus. Gitu. Terserah deh mereka mau pakai teori apa. Lihat zaman Mesir bagaimana menyiksa budak tanpa bekas, cukup dengan kayak gitu. Coba lihat di dokumen-dokumen Mesir. Oh ya. Bagaimana menyiksa budak ya dengan itu. Dicolok dalam hidung. Itu kan penyiksaan yang tidak kelihatan mata. Ya. Dampak fisiknya nggak kelihatan kan. Iya. Tapi kerusakan jaringannya. Wow. Jadi memang itu kembali lagi ke sana. Jadi semacam kayak ritual, tapi dalam konsep modern kan. Iya. Ritualnya sih sama. Sama ya? Iya. Sama. Jadi sebenarnya mereka udah kasih kode, tinggal kita yang peka apa tidak. Udah kasih kode. Yang tadi itu barcode. Lihat kalau ada di minuman ada barcode juga ya. Barcode itu di situ di awal kosong, di tengahnya kosong, tidak ada angkanya, di terakhir kosong. Itu kalau dibuka Saya pernah sama anak saya, itu kita punya satu tablet yang udah tua, udah rusak lah. Ya akhirnya kita buka, kita pakai obeng gitu, kita buka. Dan kebetulan saat itu saya punya handphonenya ini bisa foto sampai kayak mikroskop gitu. Jadi benar-benar dia bisa ngelihat gitu. Kita buka, kita mainin, kita lihat, oke, ini bagian kamera, kita keluarin, ini bagian ini, nah ini chipnya nih, gitu kita lihat. Dan chipnya itu kecil. Dan habis itu saya pakai handphone tersebut di mikroskop, saya gedein pakai mikroskop, bener loh tulisannya, angka serialnya 666. Ya, makanya kan Bill Gates kan sudah patenkan itu di ID 2020, 06. 06. Kenapa Bill Gates sih? Kenapa dari tadi kita ngomongin Bill Gates, kenapa Bill Gates gitu? Makanya mari kita sama-sama cari tahu, tanya sama dia kenapa lu sih? Gitu Pak. Daripada kita ini kenapa dia? Karena tadi CHIP itu. Chip. Ya, Cellular Hybrid Internet Protocol. Gitu. Jadi kita punya kendali, kita kan hidup dari listrik supranatural kan? Gitu. Nah itu mau di-hybrid dengan internet. Ya. Mau di hybrid. Jadi nanti makanya kita diajarin main Sega, mobil remote. Ya. Pukul tiba-tiba pukul-pukulan. Ya. Dengan chip Kingman. Ya. Tiba-tiba orang berantem itu. Ya. Kalau sudah ada kayak gitu kan, Terminator semua cyborg itu kan sebenarnya udah tanda-tanda. Ya. Nanti handphone sekarang nanti ininya di handphone dulu nih. Lama-lama handphone sudah tidak dipakai, berlaku harus di badan. Matanya mau motret, cit, halo, dan sebagainya. Ya. Jadi semua akan lari ke sana, menjadi transhuman. Si hybrid tadi itu. Ya kita mau digiring jadi transhuman sebenarnya. Oke.
ini saya juga mendengar sebuah teori bahwa di Nabi Nuh, di zaman Nabi Nuh, sebenarnya kalau misalnya kita lihat ya di Alkitab, di Kitab Kejadian, di zaman Nabi Nuh itu sebenarnya hidup raksasa-raksasa hybrid. Apa yang terjadi? Kalau misalnya di bahasa Inggrisnya, the sons of gods itu masuk ke dunia. Dan mereka ngelihat perempuan-perempuan cantik di dunia ini, dan mereka bersetubuh dengan mereka, dan mereka mempunyai anak, dan anaknya itu, jadi anaknya ini adalah hybrid, dari kawin silang antara roh atau sons of God dengan manusia di bumi kayak gitu, dan muncullah manusia setengah dewa gitu kan, dan di situ kita bilangnya Nephilim. Nephilim tapi Sons ini of God bukan berarti dia bukan anak Tuhan gitu kan. Itu cuman karena dia dari sana. Kayak fallen angels lah kayak gitu. Itu betul. Ya benar ya. Maksudnya fallen angels ya. Nah, akhirnya masalahnya dunia saat itu udah semakin hancur, semakin berantakan. Akhirnya Tuhan bilang, kayaknya gua harus habisin semua. Dan dibinasakan dengan air bah. Dan hanya keluarga Nuh yang diselamatkan, Nabi Nuh ini gitu. Nah, karena apa? Sebenarnya maksudnya Tuhan bukan membunuh manusianya, tapi membunuh Nephilim-Nephilimnya ini gitu. Nah, sekarang ini agendanya setan adalah membalikan si Nephilim tersebut dengan membuat manusia itu hybrid tadi. Again, konspirasinya gitu. Ya kan? Luar biasa memang ini. Iya. Kalau kita nggak dalami baik-baik gitu. Iya, dan digabungkan, dikawinkan dengan AI, dikawinkan dengan chip, dikawinkan. Karena apa? Kalau misalnya lu nggak pakai chip, ya lu nggak akan bisa survive lagi. Lu beli makanan aja nggak bisa. Lu bekerja aja nggak bisa. Kemarin aja kalau misalnya lu belum vaksin, lu nggak boleh masuk kantor. Kalau misalnya lu belum vaksin, lu nggak boleh keluar negeri, traveling lagi. Itu baru permulaan. Itu baru permulaan. Kalau misalnya lu nanti belum pasang barcode, lu belum ditaruh chip, lu belum bergabung sama AI. Tersingkir dari sistem. Itu dia. Bisa tetap hidup, tetapi out of system, you harus prepare your food by your own. Makanya persiapkan diri untuk menyiapkan ranch atau tempat peternakan atau untuk mempersiapkan persediaan ketika nanti you tidak mau ikut sistem, maka you harus cari hidup sendiri, termarginalkan. Itu caranya. Jadi tergiring tersisih by system. Gitu. Dan saya udah tahu itu akan terjadi. Saya tahu itu akan terjadi, makanya. Tapi kayaknya di Indonesia masih lama ya? I don't think so. Karena dia punya target 2030. Sudah harus Indonesia bagian dari one world government. Ya. Dan ke depan ini sebentar lagi. Ya. 2030 itu cuma 5 tahun lagi loh Pak. Ya. Makanya ini kesempatan buat kita supaya persiapkan iman atau mental yang kuat sebelum masuk ke sana. Supaya punya waktu untuk prepare. Untuk tahu bahwa end of life ini akan tidak lama lagi. Good. Berarti anggap aja kita tetap 2030 jalan terus hidup sana. Betul. Hanya persoalannya mereka mau di-scrap. Mereka akan kuasai semua one world government, satu sistem. Betul. Jadi makanya kan ingat nggak Pak Prabowo waktu 2019 yang lalu pernah ngomong Indonesia akan hilang tahun 2030. Which is berarti beliau sudah tahu juga rencana itu. Si one world government. One world government 2030 dan persis itu 2030 mereka sudah merencanakan kita masuk ke one world government, one world currency, dan one religion. Oke. Berarti 2030 kalau misalnya sudah ada agenda untuk one world government, Pak Dharma misalnya terpilih menjadi gubernur. Gubernur tuh 5 tahun kan? 5 tahun. That's exactly 2024 akhir sampai 2029. Dan habis itu masuk di 2030. Apa yang akan Bapak lakukan untuk mencegah supaya kita jangan sampai masuk one world government? Gini, kita lakukan sesuai dengan kapasitas kita. Kita tidak perlu muluk-muluk. Kita sampaikan kepada masing-masing pribadi. Mari kita sama-sama berjuang untuk keluarga kita. Jadi Mas Daniel tidak perlu harus berpikir jauh-jauh.
persiapkan diri, mari kita sama-sama berjuang untuk menyelamatkan keluarga kita. Ketika keluarga semua sudah paham ini, maka kekuatan kita jadi ocean. Padahal spiritual unity tadi akan membuat kekuatan sebuah itu kelautan, jadi samudra gitu, jadi ocean. Ya. Itu nggak bisa dikalahkan. Nah, sekarang adalah masanya spiritual awakening. Makanya independen ini adalah pergerakan spiritual awakening yang masif, yang tanpa dikomando. Ya. Mereka semua bangkit untuk apa? Ingin kedaulatan yang mereka miliki kembali ke tangannya. Tetapi sekaligus juga ini adalah cara Tuhan untuk menyelamatkan Indonesia, bahkan dunia. Dimulai dari Indonesia. Makanya di Yesaya 46 ayat 11 dikatakan, negara dari bangsa timur yang ada burung buas. Yesaya 46 ayat 11. Oke. Which is itu Indonesia. Garuda maksudnya. Garuda. Ya. Ada lambang Garuda, burung buas. Ada di firman itu. Ya. Saya imani itu adalah Indonesia. Saya ngerti sekarang kenapa Pak Dharma itu benar-benar kayak wah, Pancasila banget, salam Pancasila. Pas di debat kemarin bilangnya salam Pancasila. Kayak mati-matian pengen ngebela banget Pancasila ini gitu ya. Untuk karena hilangnya Pancasila ini Pancasila kan hanya jadi slogan-slogan aja. Betul. Tapi di dalam perundang-undangan gak ada Pancasila sama sekali. Kalau ada Pancasila, maka itu urusan Tuhan itu jadi utama. Ya. Tuhan itu nanti berkaitan dengan apa? Hak asasinya manusia. Ya. Jadi kalau hak asasi udah dibuang, jangan bicara Tuhan deh. Ya. Buat apa sumpah-sumpah demi Tuhan, demi Allah? Berarti dia melanggar sumpah. Gitu. Ya. Kalau dia melanggar sumpah, nggak patut didengar omongannya. Betul. Betul kan? Pasti. Kan dia melanggar sumpah, dia korupsi kok, dia melanggar Tuhan. Walaupun dia pemimpin, kalau dia korupsi, tidak pantas untuk dihormati. Jangan karena jabatannya jadi takut. Udah korupsi kok dihormatin. Maaf. Kalau rakyat masih menghormati, sebenarnya rakyat yang itu dibodoh-bodohin. Ya. Makanya saya encourage, jangan mau terima uang hasil korupsi. Menabur benih itu. Benih yang menghancurkan keluarga daripada yang terima. Dari spirit yang korupsi itu dari spirit kerakusan. Iya, itu kan dan spirit itu transfer. Exactly. Jadi akhirnya duit yang diterima pun juga akhirnya memberikan spirit rakus. And you know how much? Only 100, 200 rupiah. For 5 years. Ya. Tadi Pak. Ya. Spirit, that is virus. Itu jadi virus. Ya, itu virus. Ya, itulah virus sesungguhnya. Ya. Sebenarnya itu. Energi yang terlepas dari kita akan transfer. Ambil uang ini kasih ke anak, korupsi, anaknya apa jadi ugal-ugalan. Ya. Sombong, tidak menghargai, spirit kerakusan. Itu akan membuat manusia seperti binatang. Makanya dibilang mark of the beast. Beast itu karena binatang ya. Binatang. Ya. Sifat binatang. Pak Dharma, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Saya selalu memberikan souvenir ini. Ya, terima kasih. Ini spiritnya baik kok Pak. Jadi kita karena mempunyai filosofi yang sangat baik sekali Pak. Semua itu harus dari filosofi. Iya dong. Filosofinya adalah itu rumah tetangga. Dan Bapak bisa masukin lilin di situ Pak. Jadi lilinnya ini seperti pelita yang menyinari rumah Bapak, dan pelita yang ada di rumah Bapak ini akan menerangi rumah-rumah di tetangga sekitar juga. Gitu. Nah, seperti itulah Jakarta harus kita bangun. Betul banget. Jadikan Jakarta menerangi sekitarnya. Yes. Jangan Jakarta justru mematikan sinar-sinar itu. Betul. Termasuk mata pencarian rakyat jangan dimatiin. Aduh, jangan sampai. Oleh kebijakan. Pak Dharma, terima kasih banyak. Makasih. Thank you banget sudah bertetangga ke kita, dan kita akan ketemu lagi di minggu depan dengan tetangga yang tidak kalah hebatnya dengan Pak Dharma, dan yang pastinya tetangga saling menyangga bukan menyanggah. Thank you so much guys. Bye bye.